Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah foto yang biasa-biasa saja menjadi foto yang lebih indah dengan menambahkan efek bokeh atau blur pada backgroundnya. Contohnya seperti foto yang ini. Menjadi foto seperti ini setelahnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak caranya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah mempersiapkan gambar. Ya, jadi ini gambar yang akan kita kelola ya. Nah, di sini foto ini saya ambil kira-kira 2019 ya, di Gunung Ijen. Nah, objek yang bakal kita seleksi untuk sebagai objek utamanya adalah bapak dua ini ya. Jadi yang di belakang bapak ini serta yang di depannya sedikit kita akan jadikan dia blur. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai ya. Jadi yang langkah pertamanya adalah teman-teman harus menseleksi dulu si bapak ini. Gunanya apa? Gunanya supaya nanti pada saat kita blurkan tidak akan muncul efek halo atau semacam blurring yang ada di sisi-sisi dari bapak berdua ini. Nah, gunanya di situ. Karena kalau enggak, dia bakal seperti ada kayak apa ya, kayak shading gitu. Nah, itu efek dari pada saat kita kasih blur, kemudian dia ngefek keluar gitu. Nanti teman-teman bakal tahu deh caranya. Nah, sekarang tugas kita adalah menseleksi bapak ini. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya menseleksi, bisa lihat video saya yang ini ya. Oke. Nah, daripada teman-teman setengah mati lagi menunggu untuk diseleksi, di sini saya sudah membuat seleksinya ya. Tinggal kita ambil two people, kemudian saya oke. Nah, dia sudah terseleksi ya. Nah, setelah terseleksi, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah backgroundnya ini kita duplicate dulu. Nah, kita duplicate 2 kali ya. Nggak usah 2 kali, sekali aja. Nah, yang ini kita namakan background. Asli gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tekan Ctrl J atau Command J kalau di Mac. Gunanya kita bakal bikin layernya bapak ini untuk nanti sebagai paling atas kalau kita ngeblurin. Oke. Tekan Command J atau Ctrl J. Dia tercipta layer baru ya. Layer ini kita namain orang biar gampang ngelihatnya ya. Oke, setelah itu teman-teman masuk di channel ini yang tadi kan kita sudah bikin seleksi ya. Channel ini kita klik, kemudian kita seperti yang kemarin-kemarin kita tekan tombol komen atau kontrol, kemudian kita klik di sini supaya dia terseleksi. Kemudian kita kembali ke layer. Oke ya. Nah, setelah kita kembali ke layer, yang kita lakukan berikutnya adalah kita masuk ke seleksi, lalu kita modify sedikit sang seleksi ini ya, kita expand supaya si bapak berdua ini seleksinya agak keluar dikit. Gunanya untuk apa? Setangin sebentar ya. Nah, di sini kita pakai 15 aja. Jadi 15 ini disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau pikselasi dari gambarnya besar bisa 15, kalau misalnya kecil 5 atau 10 cukup. Kita 15 aja ya, kita oke. Nah, dia kelihatan ya, saya gedein sedikit ya. Nah, ini kan teman-teman, jadi dia agak keluar sedikit dari bapak ini. Nah, setelah itu kita seleksi background yang asli. Oke. Setelah kita seleksi, kita klik background yang asli, kita masuk di edit, kemudian kita memilih
content our fill. Nah, dia akan masuk. Nah, kita lihat di sini ya. Ini saya kecilin dikit ya. Nah, area yang terseleksi ini adalah area yang bakal dijadikan sampel untuk menutupi Bapak ini. Nah, akibatnya di layer yang kita lihat di sini, Bapak itu hilang gitu. Karena di fill oleh content our fill secara AI, secara otomatis oleh Adobe untuk menyamakan dengan kondisi yang ada di latar belakangnya. Nah, akibatnya Bapak itu hilang. Nah, memang ini yang kita kendaki. Kemudian outputnya di current layer ya, karena kita sudah jadikan background asli ini ya. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, kok Bapaknya masih ada? Iya benar, karena dia ngikut di sini. Kalau ini hilang, kalau kita matiin orangnya. Nah, makanya kenapa orangnya tadi saya seleksi taruh paling atas, karena tujuan kita memang untuk membuat background ini blur. Jadi harus seperti itu teman-teman. Background ini harus diisi dulu oleh latar belakang, seolah-olah nanti kalau diblurin nggak akan ada tepi-tepian gambar orang itu yang ikut ngeblur gitu. Nanti kita anu deh, kalau misalnya waktu masih cukup kita ini kan ya, kita lakukan sampelnya. Nah, saya aktifkan kembali Bapak ini. Oke ya. Kemudian saya matikan seleksinya dengan menekan Command atau Ctrl D. Oke. Nah, setelah itu langkah yang kita lakukan adalah background asli ini kita, supaya misalnya menjaga-jaga ya, jangan sampai ada kesalahan, kita klik kanan kemudian kita convert to smart object. Gunanya untuk apa? Gunanya agar apapun yang teraplikasi oleh layer ini itu bisa dikoreksi teman-teman, karena dia sudah menjadi smart object. Nah, aman kalau misalnya sudah seperti itu. Kita masuk di filter selanjutnya teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk di blur gallery, lalu kita masuk di tilt shift. Nah, disinilah mulai. Nah, teman-teman, saya blurnya ini saya off kan dulu. Oke. Nah, kemudian di sini ada, saya sedikit jelaskan ya. Ada 4 garis ini, kalau teman-teman lihat ada 4 garis ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Maksudnya apa? Antara garis ketiga dan kedua ini adalah tempat di mana akan tetap seperti awal. Maksudnya nggak akan tersentuh oleh bokeh atau blur. Nah, tempat ini yang akan menduduki posisi sang objek kita, Bapak ini gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti gini. Kalau misalnya teman-teman tarik ke bawah ya, seperti ini. Saya kecilin dikit gambarnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Posisi ini harus berada di posisi dari tempat duduk atau kakinya Bapak ini. Kayak gini loh. Nah, dari sini ke sini itu nggak bakal blur gitu, karena memang cara kerja kamera kan seperti gitu. Misalnya kita besarkan aperturnya, maka akan sedikit ruang tajamnya ya. Nah, ruang tajam yang kita sudah seleksi di sini teman-teman. Kemudian ya, ini saya kembalikan dulu supaya kita lebih jelas. Dari sini ke sini adalah titik dimulainya blur itu sampai dengan di sini. Berapa yang kita set di sini ya, misalnya taruhlah 10 atau 15 atau 20, itu dimulai dari 0 ke sini sampai dengan nilai yang kita pasang di sini. Ya, jadi misalnya dari kita pasang di sini 20, 0 sampai 20. Di sini blurnya akan transisi teman-teman, dari ndak blur sampai ke 20. Demikian juga dari sini ke sini gitu. Nah, kemudian ini apa yang ke belakang ini, ke atas ini? Ini adalah titik 20 sampai ujung sana 20 juga gitu. Nah, sekarang tinggal teman-teman bagaimana mengalokasikan nilai blur yang dikehendaki. Kita coba ya. Nah, misalnya saya drag, saya tahan, kemudian saya tarik turun ke sini. Saya sesuaikan dengan posisi Bapaknya. Misalnya di sini ya. Nah, oke. Kemudian saya ngambil lagi posisi ini sampai di sini misalnya. Saya ingin sampai di orang ini dia masih belum terlalu blur. Dari sini ke sini transisi blurnya gitu ya. Nah, dari sini ke atas itu sudah
blur banget. Nah itu terserah teman-teman, bisa bereksperimen sendiri ya bentar. Jadi kalau misalnya mau ditambahin juga boleh, sampai sini juga boleh. Nah, oke. Kemudian setelah itu pelan-pelan kita ubah nilai blurnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat kalau saya geser. Nah, lihat perubahan apa yang terjadi. Seperti gitu. Saya gedein lagi misalnya. Seperti gitu. Nah, dari teman-teman, kira-kira sewajarnya aja kita pasang nilai blurnya. Kalau seperti ini juga kan, lensa apa juga yang bisa seperti ini kan, nggak masuk akal. Jadi kita tarik aja dikit seperti ini. Nah, jadi kesan apa istilahnya, kesan naturalnya masih ada gitu ya. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, kalau misalnya sudah kelihatan oke, nah teman-teman tinggal ngeklik di sini nih, ngeklik di sini, kemudian kita oke. Nah, akan terrealisasi blur ini sebentar. Kalau sudah sampai di sini, maka gambarnya tercipta seperti gitu. Nah, jadinya gambarnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, dibandingin, saya matiin ya. Saya kasih lihat background yang asli. Coba dibandingkan dari ini dari asli menjadi seperti ini. Nah, misalnya teman-teman, aduh kayaknya nih masih butuh blur sedikit, ya nggak apa-apa, gampang, tinggal masuk di sini, diklik 2 kali blur gallery ini, maka dia akan kembali ke sini teman-teman. Jadi sifatnya bisa diedit gitu. Makanya kita tadi milih smart object, karena itu tadi keuntungannya kita nggak bakal salah lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak pilih smart object, ya selesai, susah, nggak bakal bisa diedit lagi gitu. Nah, misalnya teman-teman butuh naikin atau kurangin, terserah, tinggal diulang di sini teman-teman. Oke ya, saya cancel aja karena nggak jadi ya. Jadi, nah sekarang coba teman-teman saya zoom ya. Nah, pada bapak ini teman-teman lihat nggak ada efek sama sekali bahwa apa namanya tuh, bias dari blur ini akan keluar, karena sudah sangat rapi kita meseleksinya, kemudian kita menduplikasinya. Saya buktiin ya, kalau misalnya teman-teman nggak percaya bahwa apa bener sih kayak seperti itu, kalau misalnya kita nggak apa namanya tuh, kita nggak ngisi gitu, kita nggak kosongin seperti ini. Kalau kita nggak kosongin seperti ini, langsung aja dengan catatan kita sudah bikinin orangnya di atas. Ini kan orangnya saya sudah cut ya, sudah ada seperti itu. Nah, misalnya nggak usah dibikin seperti gini, nggak usah dikosongin, langsung aja gitu, boleh. Kita buktikan ya, kita buktiin. Backgroundnya saya copy dulu, Ctrl J, Command J. Oke, sudah tercipta ya. Nah, ini saya matiin dulu ya. Nah, sekarang orangnya saya matiin ya, bukan matiin, maksudnya tidak kita on kan, karena orang yang di bawah sini masih ada kan, jadi masih tampil. Oke. Nah, sekarang kita lakukan proses itu kembali, filter, karena saya sudah masuk tadi, nggak usah diulang, tinggal ngeklik di sini aja, blur gallery, dia akan ulang proses yang tadi dengan blur yang sama ya. Kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Saya gedein ya. Nah, mulai dari sini ke atas ini blur kan. Nah, mungkin teman-teman kan sudah di copy, nggak apa-apa. Oke, saya hidupin ya. Saya aktifkan layer orang ini. Nah, teman-teman bisa lihat nggak nih? Saya gedein ya. Lihat nggak nih? Ada bias di sini. Itu efek blur yang menciptakan, karena orang ini akan terblur keluar. Inilah yang kita hindari. Jadi kenapa kita harus membuat background kosong, supaya tadi ini tidak akan tampil seperti gini. Kan kelihatannya sangat kelihatan bahwa itu efek blur buatan kalau misalnya kita seperti ini kita lakukan. Saya kecilin coba ya. Nah, ini teman-teman akan kelihatan ada seolah-olah bayangan gitu. Nah, hasilnya kurang bagus. Coba bedakan kalau misalnya saya matiin dulu yang barusan kita edit ini, kemudian saya hidupkan kembali yang ini.
Nah, teman-teman saya gedein ya, saya gedein gambarnya, dan teman-teman bisa memperhatikan wajah bapak tadi. Nah, lihat nggak nih, bersih kan? Nah, itulah gunanya tadi kenapa kita mesti expand dulu, kemudian kita fill pakai content aware fill agar hasilnya lebih natural. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Oke, nah silahkan teman-teman berkreasi setelah ini tercipta, entah diapain, ditambahin apa gitu, langitnya diganti atau apa, terserah teman-teman. Nah, saya sudah buat si hasil yang saya bikin. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti gitu. Jadi silahkan teman-teman berkreasi, silahkan melebihi hasil dari ini. Semoga sukses, dan saya akhiri tutorial ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan yang belum subscribe ya, tolong subscribe. Oke teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye.